Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dalila dari MPI Karyawan. Di sini saya ingin menjelaskan terkait filsafat manajemen pendidikan Islam dengan ketiga cabang ini: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Keterkaitan dengan ontologi ini, filsafat manajemen pendidikan Islam ini adalah untuk mengetahui ontologi itu mempertanyakan sesuatu tujuan, mempertanyakan tujuan dari satu manajemen pendidikan Islam ini untuk apa gitu, untuk apa. Dengan adanya mempertanyakan ini, supervisor mengetahui tujuan dari manajemen pendidikan Islam ini ada arahnya dan terstruktur sistematis, dari mulai perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan keempat ini memakai cabang yang ontologi untuk mempertanyakan untuk apa sih tujuan dari pendidikan ini dan capaiannya apa saja gitu. Kedua, keterkaitan dengan kurikulum merdeka. Dengan keterkaitan kurikulum merdeka ini, tujuannya juga untuk peserta didik lebih berpikir kritis. Kedua, untuk lebih berakhlak, dengan melakukan kegiatan-kegiatan P5 ini, mereka dapat berdiskusi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Kedua, dengan adanya kegiatan Islami seperti setiap kegiatan pagi melakukan salat duha dan mengaji kitab kuning, itu sudah termasuk menjadi ke dalam kurikulum merdeka, profil Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kedua yaitu epistemologi. Epistemologi ini mempertanyakan sumber pengetahuan untuk apa? Sumber pengetahuan dari filsafat manajemen pendidikan Islam. Sumber pengetahuan ini dari mana gitu? Seorang guru atau supervisor mempertanyakan ini dengan untuk mendapatkan jawaban-jawaban agar sekolah ini mendapatkan sumber ilmu seperti buku dari Al-Quran dan hadis. Dengan adanya epistemologi, supervisor dapat mendapatkan sumber pengetahuan dari Al-Quran, dari akal dan empiris, yaitu pengalaman. Nah, dengan sumber ketiga ini, semua harus dengan nilai-nilai Islami dan sesuai dengan akal pikiran gitu. Keterkaitan dengan Pancasila, yaitu sama hal tujuannya dari P5 ini Pancasila. Tujuannya untuk berpikir kritis juga, dan mereka melakukan metode dengan diskusi, dengan memberikan pelajaran dari buku, berdiskusi, berkelompok, dan melakukan praktik-praktik agar mereka berdiskusi dan bersosialisasi dengan teman-temannya. Dengan melakukan metode-metode pembelajarannya, supervisor tahu bahwa sumber pembelajaran itu bukan hanya dari suatu materi yang disampaikan, namun juga dari pengalaman dari praktek. Kurikulum mereka ini, adanya praktek ini, maka para peserta didik ini bukan mendapatkan suatu ilmu baru gitu. Namun supervisor ini atau seorang guru ini harus menyambungkan dengan nilai-nilai Islami dan Al-Quran ataupun akal atau pemikiran yang terstruktur. Ketiga, aksiologi yaitu mempertanyakan manfaat dan tujuan nilai-nilai dari kedua tadi. Nah, apa sih manfaat kedua tadi gitu? Untuk apa gitu tujuannya gitu? Yang pertama, manajemen pendidikan Islam ini tujuannya udah pasti ya, untuk membangun karakter para peserta didik, untuk menjadikan akhlak dan bergenerasi yang mulia gitu. Ketiga, juga untuk berpikir kritis, dan manfaatnya juga untuk para peserta didik menjadi yang lebih baik dari sebelumnya, dan mereka berpengetahuan umum gitu. Dari tujuan dari
kurikulum Merdeka ini juga sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh supervisor tadi, yaitu tujuan dan manfaatnya untuk menjadikan anak-anak dan para peserta didik berpikir kritis. Kedua juga untuk menjadikan mereka berakhlak dan bergotong royong, bersosialisasi kepada masyarakat dan teman-temannya, dapat membantu dengan teman-temannya, gitu. Dan berketuhanan yang Maha Esa, gitu. Kesimpulannya adalah dari semua ketiga cabang ini, supervisor dapat mengetahui untuk apa tujuan pendidikan ini. Kedua, dari mana sih sumber pengetahuan pendidikan ini. Kedua, sumber pengetahuannya dari mana dan untuk apa, bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Ketiga, aksiologi. Seorang supervisor harus mengetahui apa dari manfaat evaluasi ini, apa dari manfaat suatu kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam pendidikan ini, manfaatnya, tujuannya, dan harus sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sehingga ketiga cabang ini telah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tuntunan Al-Quran, tuntunan dari prinsip memakai prinsip tauhid seperti prinsip musyawarah juga, dan prinsip keadilan, gitu. Sehingga tujuan dari pendidikan ini sesuai aturan, sesuai dengan manajemen, teori manajemen, dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dan evaluasi. Keempat dasar ini dilakukan dengan sesuai nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip Islam. Itu aja yang saya sampaikan dari materi Filsafat Manajemen Pendidikan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.